Hai sahabat dongeng, Ditaduh Singkalan sedang melaksanakan acara podcast. Cicit cicit cut, cicit cut, burung bernyanyi. Petok petok petok, kok 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 kok. Hai, iya iya mereka gini gini. Aku dulu ya malu-malu, tapi sekarang malu-maluin. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, salam Nusantara. Selamat berjumpa lagi, sobat pecinta sejarah dan budaya. Hari ini saya Muhammad Azril Ilham memulai program podcast Gadawi Watika untuk yang pertama kalinya dengan tema dongeng sebagai penjaga budaya. Dengan narasumber kita ini Bunda Ati Yulia, seniwati dari Surabaya. Iya, terima kasih Mas Azril atas waktu dan kesempatannya bisa hadir podcast di Gadawi Watika ini di Tado Singkalan. Nah, gini Bunda Ati, saya mau tanya tentang latar belakang dengan siapa dan bagaimana tentang Bunda, asalnya dari mana dan kini sebagai apa? Saya di sini, ini kita profil saya dulu berarti. Iya. Saya lahir di Surabaya, bapak dari Jombang, ibu dari Dukuh Kupang, dan saya mulai kecil memang di Surabaya, gitu Mas Azril. Terus saya sebagai apa? Nah, ini mulai tahun 2011 sering ikut suami ke galeri sama seniman Surabaya di Garuda Art waktu itu di Vicky Jensen. Sering lihat seniman-seniman gambar, tapi saya belum tertarik waktu itu Mas Azril. Cuman sekedar ikut gitu aja. Seperti seni lukis gitu. Iya, saya tuh lihat orang gambar itu setiap minggu karena kan saya libur, keaktifan saya. Terus kalau ditanya saya mulai kapan menggeluti dongeng itu mulai tahun 2015. Waktu itu di kantor ada gerakan literasi di sekolah dan saya harus bisa mengajari, walaupun sebagai pendamping ya, kita harus bisa berperan sebagai guru karena yang saya dampingi di sekolah itu kebetulan saya di sekolah negeri dan sekolah swasta muslim SMP, kurang lebihnya sampai pandemi kemarin mendampingi, jadi sudah ada keterikatan gitu loh. Anak-anak itu setiap datang ke perpustakaan kalau membaca aja itu juga bosen. Nah, bagaimana agar ini kan budaya biasanya kalau kita kecil dulu itu sering diceritani, didongengin sama ibu kita, ayah kita. Kan beda dengan zaman sekarang. Kalau kita nggak sebagai generasi ini memupuk generasi muda sekarang yang main gadget aja, itu nanti akan punah. Karena dari sejarah kita akan tahu, oh dulu itu Mojopahit itu di mana, terus ada seorang putri Giriwardhana itu putri dari kerajaan mana, bukan begitu ya Mas ya. Jadi sebagai pendamping harus memahami dulu sejarah sebelum didongengkan dan diceritakan ke anak-anak, karena anak-anak itu usia kecil, sekolah dasar, tingkat dasar itu pemahamannya dan akan melekat terus sampai besok kuliah, sampai dewasa. Oh, pernah aku didongengin sama itu. Dan gitu. Sekarang ini anak sekarang cara pemahamannya kan berbeda-beda. Iya, karena mereka belum mengerti dan memahami seperti kalau zaman kita dahulu. iya betul Mas Azril.
Kalau dulu itu saya itu nggak seberapa suka, tapi dari keluarga saya yang kakek saya seorang veteran, tiap hari ABRI, hari 10 November itu diundang di Kodam. Walaupun hanya mengantar, tapi ada kebanggaan sendiri bagi cucu seorang veteran. Apalagi itu apa namanya? Seneng gitu loh. Dulu saya juga ya ogah-ogahan, tapi setelah ada tugas dari kantor di sekolah negeri itu dan saya harus mendongeng dengan cerita yang harus saya pahami cuma 5 menit. Nah, saya juga harus berusaha karena ini juga saya pikir ternyata gebrakan wali kota Surabaya itu bagus dan patut dikembangkan sama dinas pendidikan juga. Jadi kita dongengnya itu dan kita di masyarakat juga itu dongeng. Kalau sekarang saya lebih fokus ke ini gambar, tapi melukis pertama untuk tingkat kecil, mewarnai, menggambar. Kadang saya gambar candi kayak seperti ini, masjid. Dari situ nanti saya tanyain satu-satu. Alhamdulillah sih murid saya yang ini ada 20. Kalau di taman bacaan kan memang tugas dari kantor itu dan harus, dan ada gendi sewu itu juga. Jadinya bagaimanapun kita sukseskanlah gerak pemerintah sama masyarakat, jadi seimbang gitu loh. Kalau dari yang di di Tugu Pakis itu taman bacaan itu? Iya, itu taman bacaan saya. Yang di mana? Di dongengi atau itu biasanya dari umur berapa gitu? Nah, kalau saya murid-muridnya maksudnya. Umurnya itu nggak terbatas, Mas, karena orang yang membutuhkan informasi tentang buku bacaan, baik itu tentang bimbel, tentang apapun, itu kan dari segala umur. Jadi kita harus melayani, walaupun anaknya itu TK, Kak, saya pingin gambar, ya saya siapin gambar. Kak, saya pingin ini nulis cerita ini. Pernah salah satu saya dampingi anak-anak ini, saya ajak dia mengikuti lomba, salah satu lomba yang diselenggarakan oleh universitas yang ada di Surabaya. Itu saya ajak ke punden biar dia memahami. Sebelum menulis itu kan harus tahu sejarahnya. Kita kan sekarang sudah maju, kita searching dulu ke Google dan dilihat dulu, oh itu sumur nak, berarti ini ya Kak, ini sumur ini dulu tempat para penyebar agama Islam istirahat di sini, minum di sini kayak gitu. Dan kebetulan pernah ngevlog di mana sumur Welut juga, dan saya pernah ikut suami juga di mana ini Lakar Santri itu loh, apa ya apa itu sumur Welut nih Bu? Iya. Bukan, ada lagi ini yang seperti sendang gitu ya, Mbak siapa itu negoro gitu loh. Nah itu terus ke mana ini yang di Surabaya juga kan ada yang di ini makamnya Mbak siapa itu. Nah pokoknya saya sering ikut di kegiatan. Jadi kalau mendongengi anak itu kita harus paham dulu ini Mas Azriel. Kalau kita nggak paham cerita itu kan ya walaupun mitos, kadang itu ada kebenaran ceritanya. Jadi kita harus pahami dulu cerita itu. Kayak legenda ini Jaka Kendil itu juga ada kan, Jaka Kendil. Nah, itu kita harus pahami dulu, telusuri sejarahnya. Biasanya saya diajak suami sih sama teman-teman, kayak contohnya di Gadawati ini, kayak kemarin di mana kita ikut Lamongan. Jadi iya di Lamongan, di Sendang Dhuwur itu kan ada Sunan Sendang. Nah, itu saya biasanya senang ikut gitu saya. Berarti kalau ibaratnya kalau apakah harus ada kepastian memang kalau mau mendongeng harus diajak ke punden dulu atau tidak harus? Enggak Mas, itu bukan harus diajak ke punden gitu, enggak, karena kan kita harus pahami dulu ceritanya ini dari mana ya kan, dan ini ada sejarah historinya, ada sejarahnya enggak. Kalau hanya mitos ya kita bebas, tapi kalau ada sisi sejarahnya
kita biasanya konsultasi kayak kemarin ke Mas Dewi juga aku pernah konsultasi, Mas ini kalau gini, oh nggak apa-apa. Kayak kemarin kan saya juga nulis Jembatan Merah dalam sebuah kisah, tapi belum, nanti untuk hari 10 November sih. Itu aku harus konsultasi sama yang lebih paham, karena jangan sampai salah kita ngasih pemahaman ke anak itu untuk mendongeng asal-asalan Mas gitu. Jadi nggak asal-asalan, perlu diketahui agar anak-anak ini ada empati tentang sejarah dan budayanya, nenek moyangnya. Iya, tapi dibalut dengan cerita dongeng agar menarik. Kalau diceritain, ya zaman kita dulu ya, diceritain sama orang tua gitu semanut. Sekarang kan ada Mbak Google, kalau disuruh cerita di Mbak Google kayak gini, di buku kayak gini, bingung lah. Jadi kita dekatin dulu, kamu mau tak kalau nanti membawakan cerita, khususnya anak-anak ini kan gampang-gampang sulit kan Mas Asril. Kadang mau besoknya lagi kita datengin, nggak bisa Kak, aku ada sekolah lah, kayak gitu. Itu yang kadang kita harus mendekatinya pelan-pelan. Kamu nanti kalau dongeng ini enak loh, bisa terkenal karena kan disuting. Nah di syuting itu nanti, nah kamu nggak seneng tadi syuting, suka-suka, nah, nanti coba sekali TikTok, IG, nah, jadi ada mau, namanya aja dunia anak-anak kan. Sekarang gini Bunda, dari sekian murid Bunda yang diajari dongeng, apakah ada ibaratnya seperti pernah juara di mana gitu? Kalau dilombakan atau ini ceritanya agak panjang ya Mas Asril, nggak apa-apa kan? Waktunya kan banyak juga. Nah gini Mas Asril, yang kalau saya ini kan sudah tua, jadi saya nggak perlu menampilkan diri saya cukup di belakang layar biar anak-anak ini terekspos, karena itulah kerja kita kalau anak-anak itu tampil. Nah kalau kita kan cukup mendampingi, mengajarkannya, mengarahkannya. Oh dongengnya itu seperti ini. Salah satu murid, bukan murid sih, kayak pendampingan saya dulu itu ada namanya Safira atau dipanggil Rara. Itu sampai diundang dongeng di ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disupport sama Dinas Perpustakaan juga sebagai instansi yang menugaskan saya untuk mendampingi bibit ini dan sama tim dongeng juga. Terus Safira, terus yang kedua itu Arlino, ini menulis tentang Punden Ngesong, kan nenek saya dari situ, jadi kalau sesepuhnya kan kenal, jadinya nggak seberapa riwah karena gitu loh perizinannya, karena kan ada leluhur saya di situ di Punden ini tentang dan ada lagi murid saya yang masuk ini bersih desa juga. Pokoknya 3 ini sementara ini yang aktif, tapi sekarang ini kita dampingi meluas ke semua masyarakat ya, kayaknya gitu. Dan yang paling berkesan itu waktu kita sama-sama ini ketua Garda kita Mas Agus, kita dongeng di mana, di Paciran, di itu Sendang Dhuwur itu kita ketemu Mas Agus, yaitu awalnya saya tampil di luar itu dengan ketemu Mas Agus, orang budayawan, Kang TP, Mas Zaki, itu mungkin kalau dengar ya, salam rahayu Kang TP, Mas Zaki, sudah lama nggak jumpa, kemarin jumpa di ini Winsa waktu pelestari aksara Jawa. Nah situ, nah kebetulan juga saya juga aktif di pelestari aksara Jawa Jawa Timur yang diketuai oleh Mas Bagus untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya ke anak-anak dan masyarakat sekitar agar aksara Jawa itu loh dulu dipakai nenek moyang kita gitu loh Mas, agar nggak punah, salah satu itu. Dan saya seneng kalau ada sejarah-sejarah itu, padahal dulu nggak seneng sama sekali. Gitu Mas Asril. Yang paling sering didongengkan itu dari apa, seperti dari era kerajaan apa gitu, atau dari cerita rakyat yang ada di satu tempat? Kalau gini,
contoh ya kegiatan saya mendongeng di luar kayak yang di Paciran itu, saya lihat momennya dulu. Kalau di Paciran kemarin di Sendang Duwur itu kan momennya peringatan Hari Pahlawan. Jadi saya itu membuat anak-anak, kan ada anak-anak TPA yang masih kecil kan Mas Azriel, itu harus saya sesuaikan ceritanya, usianya berapa. Kalau terlalu berat anak nanti nggak memahami cerita. Nah, iya malah bingung, nggak nyantol dan nggak ketemu judul ceritanya, alurnya nggak aja. Jadi kesimpulan yang diambil anak itu ya, walaupun kita ini ya, kita kasih jeda suara Garuda kayak kemarin, mungkin ini Gadawa Tikta kemarin itu ini mengunjungi makam Sunan Sendang sama Goa Jepang. Jadi waktu itu saya ngisi anak-anak sama Pak Kepala Dusunnya, sama Gus Nur, sama Bunda Hilma itu yang memandu TPA di situ. Gitu. Jadinya kalau yang di luar sih yang anak-anak, tapi kalau untuk seni lukis saya cerita itu saya diberi kesempatan sama dinas saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya sama kapten pendongeng saya Mbak Nobita, itu yang ini, ayo Mbak Ati harus memberikan semangat, memberi semangat saya. Gini, Mbak Ati harus bisa, kan Mbak Ati suka gambar. Waktu itu saya di-chat sama kapten saya, terus gini, tapi saya nggak mampu, saya kan malu-malu katanya. Tapi sekarang malu-maluin. Setelah dulu kan derdek loh Mas Azri, kalau lihat orang aja derdek, aduh ya opo iki dek. Nah, kalau itu kan ya wajar ya kita kan. Masa bisa kan saya seperti mereka, tapi karena ajian kepepet dan sering ikut suami itu, ya akhirnya saya nggak mau mengecewakan kapten dongeng saya, Mbak Nobi. Waktu itu saya tampil dan mendapat aplaus berapa 800 atau 1000 gitu loh. Jadi saya mendongeng tentang hutan Lobre di kanvas. Jadi itu secara live di IG dinas saya gitu loh. Berarti kalau dilihat dari seperti tadi Bunda melukisnya, berarti bisa nggak dikorelasikan dengan dongeng? Iya betul. Atau saya melukis gunung, nanti korelasinya gimana dongengnya? Iya gitu. Betul. Dan kayak kemarin ada kesinambungan dengan benar Mas yang dilukis atau? Dan saya sukanya gambar, kayak kemarin saya gambar jembatan merah. Mungkin kalau ngikuti IG saya kan ada gambar jembatan merah. Nah itu saya ada ceritanya, jembatan merah dalam sebuah kisah. Saya nulis di situ sama Mas Angga. Jadi kan ada sisi saya dapat referensi sejarah. Jadi saya nggak ngawur kalau nanti ada pertanggungjawabannya. Oh di era Sunan Ampel jembatan merah seperti apa? Itu kan kita harus paham, nggak angger Mas. Walaupun cerita itu nanti saya yang secuil ini tentang ini gitu loh Mas. Jadi nggak, yang saya bidik itu kalau terlalu berat, kalau anak-anak mulai Sunan Ampel jembatan merah itu terlalu berat Mas. Jadi yang kisah rangkuman aja, kisah kecilnya aja itu dari jembatan merah itu. Dan mungkin kalau kemarin saya diajak suami ke Danau Ular itu di daerah Surabaya sisi Lakar Santri, itu ada sebuah danau gitu loh. Danaunya itu, nah suami saya senang. Nah itu saya mau bikin nulis sambil belajar. Bukan berarti saya ngikutin, karena saya akan mendokumentasikan cerita yang saya buat. Kayak kemarin itu cerita burung Garudo itu yang di Paciran sama yang kolaborasi sama teman-teman sejarah itu. Jadinya semua itu. Dan kemarin bulan hari banyak sih Mas tantangan. Setelah itu berdatangan. Setelah itu saya di Hotel Miton itu tentang ini, berani nggak kata suami saya, kamu ngelukis dari bumbu dapur. Nah itu sempat diliput sama Jawa Pos. Itu bulan Maret, dan itu dari saya itu harus mengeksplorkan bagaimana warna kuning di pasta mie-nya itu harus 3 dimensi, kan perlu kecermatan ya. Saya harus bisa, pokoknya gitu. Imajinasi. Iya, imajinasi saya itu harus pokoknya mikir, aduh iki meneh diliput. Kalau mau warna merah ini pakai apa? Tomat, kalau saya secara alami pakai tomat.
Dan kalau kemarin kuning itu seperti pakai kunir, kunir kemarin kunir. Dan itu Mas Azril. Dan alhamdulillah juga kemarin mito apa ini Owakwood, setelah miton ini Owakwood mungkin dari teman-teman Aksi Nusantara, ada Gadawatikta juga datang, Bapo juga diberi kesempatan apa namanya, saya undang juga, saya pamer suami saya, terutama adik saya kan ini menyelenggarakan pameran koleksinya pameran dia tunggal. ya, dan saya didapuk untuk mengisi acara di salah satu ini melukis bumi dimatikan. Mungkin Gadawatikta sudah meliput kayaknya, sudah meliput tanpa itu ada lampu itu. Iya, tanpa kan hari bumi Gelap. itu senyap, jadi seluruh hotel itu dimatikan. Tapi resikonya Mas, kan tamu pengunjung ini kan ikut juga, jadi ya gelap, cuman 10 menit akhirnya setelah pembacaan puisi itu gitu. Jawabanku wakil Mas ya. Maaf loh Mas, aja memang wajah itu rada cerewet kayak gitu. Ya namanya dengan pendongeng ya. Iya, karena kalau tapi aslinya saya itu malu dari dulu itu, kurang pede banget. Tapi sering nah, yang saya gara-garanya itu ini lucu juga Mas, ini cerita. Nah, waktu hari ini Suruhan, Kemarin, pokoknya Suruhan bulan Suruhan yang waktu corona itu kan nggak boleh kemana-mana toh Mas, semuanya harus pakai 2 tahun yang masker. lalu. Aku rasanya gini, aku kok rasanya stres ya, nggak boleh kemana-mana. Caranya ini Bisa bergerak nggak bisa. iya, nggak bisa bergerak, ke mall nggak Aman. boleh. Akhirnya saya sama teman-teman masuk hutan. Masuk hutan itu gambar, kan tenang, nggak ada yang larang kan. Masuk hutan di wilayah Surabaya itu. Alhamdulillah pandemi ini membuat saya kuat. Karena apa? Di satu sisi saya juga sedih karena kehilangan orang-orang mertua saya. Tapi di sisi lain saya bisa mengeksplor saya di hutan, masuk hutan berani. Dulu kan hutan itu wengit. Wong apa namanya, orang-orang situ aja gini, kamu itu loh perempuan kok berani masuk hutan loh. Loh, saya itu ya kaget, saya ikut suami saya nggak apa-apa kayak gitu, terus gambar tenang gitu Mas. Terus yang kedua itu di Danau Ular. Terus yang berani ngundang saya waktu pandemi ya Gus Nur kemarin sama Mas Dewa. Setelah itu kan sudah ya kita secara virtual semua, saya dampingin anak-anak saya juga di kerjaan juga virtual, ngezoom gitu. Dari semua apa seperti kejadian kemarin corona pandemi kan, Iya, di balik itu kan juga ada hikmahnya. ada hikmahnya buat Dan saya. hikmahnya, Saya berani sebagian tampil. besar orang itu kan juga sangat luar biasa. Inje. Kadang ada yang Dengan kita dibatasi di sana di sini. Nah, di balik itu Bunda Ati juga bisa menyalurkan imajinasi. Contohnya bisa di alas, di ya, hutan, di alas, di danau, di dengan daerah menggambar, Surabaya. dengan mendongeng. Mendongeng secara virtual waktu virtual. itu Mas, kan belum Karena kan boleh. kita di alam keterbatasan. Iya, di alam keterbatasan itu Pandemi justru kalau kita harus kuat. Yang lainnya bagaimanapun punya. keadaannya kita nggak boleh menyerah, intinya itu aja. Yang dulu saya nggak berani. Nah, yang paling lucu nih, cerita lucu, saya ikut rombongan ini Pelestari Aksara Jawa. Nah, sudah ada MC-nya waktu itu Mas Azril. Ternyata tiba-tiba MC-nya itu mundur, nggak mau. Nah, saya tuh suruh MC. Nah, kan Gus Im itu kan terkenal. Nah, saya kan juga jadi malu. Saya tuh aku nggak pantas lah MC kayak di sini itu. Tapi saya mandang lagi harus bisa. Terus waktu itu saya tanya, Gus harus Im bisa, boleh? harus semangat. Boleh. Ya nggak apa-apa ya, kamu aja sama ini Mas. Gus Im yang terwulan itu. Ya itu, Trawulan Di itu. Saya Pondok kebetulan Aladun. pernah nge-MC waktu 3 kali saya ke situ. Pertama sama adik saya. Ke situ itu masih belum ketemu orangnya. Kedua sama suami minta doa adik saya. Kalau Situ. Gus Im itu setiap bulannya ada pengajian 17-an. Iya, ada Tanggal pengajian. 17 gitu. Tapi kan saya harus Kemarin. ini Mas, nggak bisa Iya. ngikuti. Kadang suami yang sana sendiri sama teman-temannya. Oh iya, di Jombang itu waktu kemarin aku pulang Mas ya, Mas Azril. Itu saya ke prastasti apa itu, senang ternyata di desanya ayahku itu ada prasasti gurit nggak salah.
Ketemas. Iya, nggak tahu itu, maksudnya kan. Biasanya Ketemas. Nah itu ada Sendang, rencana sih pingin ke sana mandi, katanya kalau mandi di sana awet enom. Saya awet enom lagi, saya kan sudah 40, biar awet enom Mas Azril. Iya. Bener nggak Mas Azril? Bener. Tapi itu mitos Mas, itu kan Dewi Gili Suci itu kan mitos. Nah itu nanti untuk bahan mitologi. Iya, mitologi atau legenda. Tapi kadang gitu itu ya nyata, karena kan kita nggak tahu Sendang itu siapa yang melindungi, mungkin tinggalan nenek moyang kita itu gitu. Itu nanti bagiannya orang sejarah, kita kan melestarikan budayanya dongeng ini ke anak-anak agar nggak punah. Walaupun itu hanya omong-omongan. Kalau saya bimbing anak-anak itu Mas Azril, aku nggak bisa baca ceritanya. Wes baca untuk 5 menit terus nanti paham. Aku ceritanya kayak gini, wis cerita bahasamu sendiri, nanti tak arahkan, cuman gitu aja. Sekarang gini benar, mohon maaf. Okay. Bolehkah Bunda Ati ini mempraktekkan sedikit kayak mendongeng di kesempatan ini? Sedikit banget. Ya. Ini ya, dongengnya. Sedikit. Enggak apa-apa. Ya, kan ini memang pekerjaannya. Pekerjaan jadinya nggak jauh-jauh. Hai sahabat dongeng, berjumpa lagi dengan Kak Ati. Kali ini Kak Ati di Taduh Singkalan sedang melaksanakan acara podcast dari Ketua Gadang Latikta Surabaya. Hai anak-anak, adik-adik, di sini tuh hawanya sejuk banget. Tapi ada satu burung tadi saya. Burungnya itu bersuara merdu sekali. Cicit cicit cut, cicit cut, burung bernyanyi. Nah, ini ada ayamnya Kak Azril. Iya. Petok. Kok. Burung, kamu berisik. Pagi-pagi berkicau. Terus ini suaranya. Iya, biarin. Aku suka memamerkan suaraku yang merdu sekali. Berisik. Aku tadi pagi sudah berkokok. Tapi kamu sekarang siang-siang berkokok terus. Aku jadi gerah, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Emang kamu cerewet. Dasar ayam berkokoknya pagi dan sore hari. Gitu aja cerewet. Aku itu kan memamerkan suaraku yang merdu. Dasar ayam cerewet. Nah itu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya sampai ditertawain sama Gracia loh. Gracia. Ada 2 suara. Setidaknya untuk dongeng menarik itu ada konsonannya. Iya. Gracia, halo Gracia. Ini mendengarkan Bunda loh, Bunda. Ini putri yang sobo punden kayaknya. Enggak apa-apa. Masih malu mungkin tadi ya, capek dari ini. Jadi intonasinya dalam mendongeng itu harus harus jelas, tegas. Alur ceritanya tegas. Suara burung, kalau anak sekarang didongengin suara burung cuman burung itu harus dibacakan. Kalau gitu itu ya bosen Mas Azril. Kalau iya itu harus ada konsonannya a, i, u, e, u. Jadi kalau suara macan itu ho, itu suara macan itu harus berubah. Terus kalau suara ikik, iya, mereka. Nah, gitu. Jadinya ada penguatan. Iya, ada intonasinya itu harus diperhatikan. Jadi enggak asal-asalan. Iya, dan kebetulan itu ada materi mendongeng itu sudah diajarkan di dinas saya untuk sebelum diterjunkan ke masyarakat yang paling bawah di RW gitu. Satu lagi Bu. Tipsnya ini bagaimana cara agar pede dalam mendongeng? Pede. Nah, kita latihannya itu harus memang kalau kita pede itu harus di kaca. Sering-sering mejeng ini kan semalam ini kaca ya, yang gini-gini. Aku dulu ya malu-malu, tapi sekarang malu-maluin. Jadinya kan biasanya kaca gini ya, kayak anggapnya model kan, salah satu adikku kan model. Jadi aku niru gayanya adikku. Kalau adikku tuh kalau latihan itu mesti di kaca gitu. Jadi aku tuh masuk adikku iso ya. Adik iparku kan dulu mantan model, jadi
tidak jauh beda, cuman dia kan berlenggak-lenggok di catwalk, aku di anak-anak. Jadi saya kadang itu merubah ini, wis pantes ta suaraku ini saya dongengkan kadang gitu. Tapi kadang kalau saya lagi kadang ya nggak apa namanya ya ini. Tapi kalau saya ditantang gitu biasanya suka tantangan. Kayak kemarin ya semakin banyak tantangan semakin semakin inovatif dan kayak berkembang. Ya kan kapan hari itu ditantang, padahal jauh loh Paciran saya datang itu karena kan mau lihat, dan suami saya ngiming-ngimingin di Paciran itu ada ini, ada apa namanya, kayak saya dongeng di luar hanya di situ, lainnya saya di dinas saya itu ada apa kayak bukit kapur gitu ya. Yang tapi ada goanya itu tapi pada dasarnya saya itu seneng ini berpetualang. Iya, malah saya itu kalau naik mobil itu naik mobil diajak kayak adik saya atau suami saya itu kemana nggak suka. Karena apa? Saya tuh ingin ada pemandangan bagus, saya turun foto pengennya gitu. Tapi kan kalau ini kan nggak bisa gitu. Kalau saya lebih enaknya naik motor kan. Iya, kena angin dan ada pemandangan. Di sini nanti menemukan ini. Tapi ya mungkin sekarang ini agak apa namanya agak sudah umur saya kan sudah ini agak nggak muda lagi jadinya. Nanti lain kali Mas Asril kalau Galdawa Tikta ke Punden atau ke ajak nggak apa-apa. Iya kemana? Soalnya kan saya mengagumi dan saya mengagumi itu nanti saya bisa membuat cerita ini dari yang saya perjalanan ya. Contoh kayak di Tandus Singkalan itu ternyata ada pundenya ini. Nanti walaupun erek-erekan, nanti kan ceritanya itu langsung karena kita melihat langsung. Tapi kalau dari buku itu kan kemarin dikasih ini, langsung itu enak nyeritakannya, terus bahasanya. Jadi biasanya gitu. Makanya saya juga butuh, kalau cerita sejarah saya nggak berani menceritakan sejarah kalau nggak sama pakarnya. Kalau cerita rakyat atau legenda itu saya lebih berani karena kan bisa memang gitu mengembangkan cerita legenda tersebut supaya bisa menarik. Rara Kembang Sore itu yang anak yang saya dampingi menceritakan itu, Rara Kembang Sore itu kan cerita dari Tulungagung. Kadang saya itu serba repot ya. Satunya ngundang, lah ini nanti saya diajak suami ke ini kemana di Sutos ada acara kan ya tak bagi-bagi waktunya kan kebetulan saya tadi malam itu nggak bisa ini ngasih privat melukis anak-anak di Sanggar Amanatur ini. Halo, nanti lain kali kita gambar di luar ya, nanti koordinasi sama Galdawa Tikta gitu loh. Ada anak-anak asuh saya 20 mungkin yang ini yang saya bina untuk enggak melukis, bukan di Banyurip. Di daerah Banyurip, dan yang diketuai oleh Pak siapa itu ya sanggarnya Pak Darto mungkin. Nanti kita bisa kolaborasi. Kalau yang Taman Baca di Duku Pakis itu pengelola siapa? Nah itu dari pemerintah kota Mas, kan tugas saya memang ditempatkan di Duku Pakis yang Mas Asril kemarin berkunjung untuk baca sejarah ini ya. Nah, sejarah dan budaya, ada buku-buku sejarah itu. Matur nuwun atas keterangannya Bunda Ati. Oke, makasih. Semoga dengan cara mendongeng ini sejarah, seni dan budaya kita diminati anak-anak kita yang nantinya mereka lah ujung tombak pelestari sejarah budaya bangsa di masa depan. Dengan cerita dongeng, anak-anak generasi sekarang ini bisa paham dan akan cerita dan budaya bangsa. Sejarah dan budaya leluhur kita sendiri. Khususnya Jawa Timur, terkhusus Indonesia kan. Dari dongeng ini kan ada cerita tentang Sangkuriang, terus Maling Kundang, itu dari berbagai wilayah. Nanti kalau didongengkan otomatis ternyata nenek ini teman-teman ada gitu loh. Gitu Mas Asril harapannya. Mungkin pelestari sejarah juga gitu. Walaupun artefak juga itu kan cuman bedanya beda, biasanya dari batu, dari bata ya bata-bata kuno. Cuman ya enggak melenceng lah kalau ini ditemukan struktur ini kan aku bisa mendongengkan ke anak-anak karena rekomnya dari
para artefak, para arkeologi dan para sejarawan ini. Arkeologis yang Pokoknya ditemukan. kolaborasinya, kerjasamanya Siap. untuk budaya literasi, khususnya saya kan di anak-anak gitu loh. Dunia Jadi yang dongeng. menyentuh dunia tutur, gerakan bertutur, bercerita, walaupun itu legenda atau mitos. Nah, ini kan perlu ada pengkajian kalau untuk sejarah dan budaya, bukan hak saya gitu. Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diundang di Gadawilaktika di Tado Singkalan ini, Tado Singkalan. Maaf Mas Agus ketuanya Tado Singkalan, salah terus. Nah, diberi kesempatan ini suatu kehormatan bagi saya karena podcast ini podcast yang kedua saya setelah kemarin dari anak-anak ini yang sekarang kuliah di UINSA, ada pekerjaan podcast tentang tentang dongeng gitu. Dongeng juga ya. Iya. Nah, ini ada cenderamata Aduh. dari kami. Jadi sungkan saya kalau pakai cenderamata. Itu paling ini ketua Gadawilaktiktanya ini Mas Agus Subandrio ini paling pendidik saya waktu di Wakwood ya. Kelihatannya gitu. Mudah kita kapok. Terima kasih. Ya. Dikasih sketsa sebenarnya kan apa? Oh, enggak apa-apa. Saya merasa tersanjung sekali. Terima kasih Gadawilaktika podcast hari ini. Ini akan saya simpan di rumah saya. Dan ini enggak apa-apa walaupun Mas Agus ini seniman kan dari SMR juga ya. Kita kan sama Mas Agus. Aslinya dulu di Fakultas Hukum cuman kita beliar ke sini. Enggak apa-apa, semuanya kan ada hikmahnya juga, ada alurnya. Makasih Mas Agus, terima kasih Gadawilaktika, Mas Azril. Nah ini. Berarti salam rahayu ya, juga ya. Gini. Demikian tutur podcast keren bareng kita hari ini, bareng Bunda Atik Yulia Afandi, pendongeng dari Surabaya. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih Bunda. Terima kasih, rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Salam Nusantara. Salam literasi juga. Ini biasanya. Salam literasi. Oke. Nanti kapan-kapan berkunjung lagi ya ke Taman